Lukisan Sungai Gunung Qiankun yang Zhao Hongyu gunakan tidak dapat disangkal adalah sebuah harta dharma tingkat tinggi. Ia membelah ruang hampa itu dan naik ke atas awan-awan biasa dalam sekejap mata. 9 lapisan surga disebut surga Zong, surga Qian, surga Chong, surga Geng, surga Zui, surga Kuo, surga Xian, surga Shen, dan surga Cheng. Surga kelima adalah juga surga Zui. Karena manusia fana bisa mencapai sampai surga yang keempat, surga kelima ini tempat di mana dunia kultivasi manusia dimulai. Makhluk abadi tinggal di surga ke-9 ke atas, jadi jarak antara surga kelima dan surga ke-8 adalah wilayah penghalang antara dunia fana dan dunia abadi. Para naga bisa bergerak di bawah surga kelima dengan bebas. Menurut Zhao Hongyu, naga elemen kayu, air, api dan tanah bisa terbang tinggi hingga surga ke-7 sementara naga elemen emas bisa mencapai surga ke-8. Saat Zhao Guang membawa Hao Ren ke langit untuk menonton proses pembuatan air hujan, hal itu terlihat tinggi bagi Hao Ren. Namun, itu hanya berada di surga kedua. Pesawat terbang di atas awan-awan biasa, tetapi pesawat itu masih di dalam surga pertama. Jika dibandingkan, surga kelima jauh lebih tinggi. Bahkan dengan menggunakan harta dharma lukisan Sungai Gunung Qiankun, yang merupakan sebuah harta dharma perjalanan super cepat, masih memerlukan waktu setengah jam untuk sampai ke surga kelima. Boom! Sorotan cahaya 7 warna melewati susunan formasi biru pucat dan melewati lapisan tebal awan-awan pertanda baik. Surga kelima. Berdiri di lukisan Qiankun Sungai Gunung, Hao Ren melihat sekeliling dan melihat banyak gunung-gunung hijau. Itu adalah sebuah dunia surgawi. Berdiri di depan, Zhao Hongyu memeriksa arah dan mengarahkan lukisan ke depan. Kecepatan lukisan itu melambat, dan sorotan cahaya 7 warna telah menghilang. Terbang di atas gunung-gunung, Zhao Hongyu memalingkan kepalanya sedikit dan berkata pada Hao Ren, kecuali istana utama naga asal, ada 9 istana-istana yang lebih kecil mengelilinginya. Ke-9 istana yang lebih kecil itu adalah Istana Qiuniu, Istana Yazi, Istana Chaofeng, Istana Pulao, Istana Suani, Istana Basia, Istana Bian, Istana Fuxi, dan Istana Chiwen. Mereka adalah istana-istana kecil dari 9 leluhur suku naga kita. Ada 4 pintu. Masuk di istana utama naga asal. Begitu kalian memasuki istana 9 naga, kalian akan muncul di pintu masuk bagian timur karena istana naga lautan timur terletak di timur. Oke. Hao Ren mendengarkan dengan penuh perhatian, tahu perjalanan ini penting dan mungkin memengaruhi perkembangan istana naga lautan timur dalam 10 tahun ke depan. Ini sebuah peta. Dari sebuah cincin yang terlihat biasa, Zhao Hongyu mengeluarkan sebuah gulungan. Map ini memiliki jalur istana utama naga asal dan informasi mengenai bagian dari ke-9 istana kecil yang telah sejauh ini kita eksplorasi. Hao Ren mengambil peta itu dan membukanya dengan esensi alam. Dia menemukan peta itu sangat rinci di beberapa bagian dan samar di bagian yang lain. Peta ini adalah hasil dari usaha beberapa generasi lautan timur. Peta ini sangat berharga, dan kau harus memastikan tidak jatuh ke tangan orang lain, Zhao Hongyu mengingatkan Hao Ren. Mengerti? Hao Ren meletakkan peta ke dalam ruang tersembunyinya. Karena itu bukan makanan, dia yakin putih kecil tidak akan memakannya.
Istana Sembilan Naga terbuka setiap 50 tahun, dan kultivatornya harus lebih muda dari usia 100 tahun untuk memasukinya. Tentu saja akan menjadi kesempatan yang sia-sia untuk membiarkan kultivator yang sangat muda memasukinya. Biasanya, kesempatan itu diberikan kepada mereka yang memiliki pengalaman kultivasi 50-60 tahun. Itulah mengapa tidak seorang pun yang bisa memasuki Istana Sembilan Naga sebanyak 2 kali. Zhao Guang dan diriku pernah masuk 1 kali dan tidak membawa sesuatu yang luar biasa, Zhao Hongyu berkata dengan penyesalan di dalam suaranya. Bu, aku gadis yang beruntung. Aku akan mendapatkan barang yang bagus kali ini. Zhao Yanzi berteriak. Ini bukan karya wisata. Meskipun Istana Sembilan Naga tidak memiliki perangkap di dalamnya, tetapi tidak berarti aman. Zhao Hongyu melihat Zhao Yanzi dengan serius, dan yang terakhir langsung menutup mulutnya. Zhao Hongyu berbalik pada Hao Ren. Istana Sembilan Naga dilindungi susunan formasi prasejarah. Meskipun istana ini terasing selama ratusan tahun, susunan formasi utamanya masih beroperasi. Istana utama naga asal ada di tengah Istana Sembilan Naga sementara 9 istana kecil mengelilinginya. Namun, posisi mereka tidak tetap. Tiap kali ada yang masuk, mereka akan menemukan posisi istana kecil telah berubah. Karena selang waktunya 50 tahun, kemudian setiap orang hanya memiliki 6 jam untuk menjelajahinya. Dan 4 klan naga lautan tidak berbagi informasi sehingga tidak seorang pun tahu tentang pola gerakan dari ke-9 istana-istana kecil itu. Dengan informasi sekarang, tidak seorang pun yang yakin apakah mereka bergerak sesuai astrologi 8 trigram. Istana kecil apa yang akan kalian masuki dan jenis harta yang bisa kalian peroleh semuanya berdasarkan keberuntungan. Istana kecil mana yang bibi dan paman masuki terakhir kali? Tanya Hao Ren. Kami memasuki istana Fuxi dan memperoleh lukisan sungai Gunung Qiankun, jawab Zhao Hongyu. Apakah kami hanya bisa membawa 1 harta? Hao Ren langsung bertanya. Tidak. Kalian bisa mengambil sebanyak yang kalian bisa. Kecuali untuk barang-barang dalam istana utama. Semua yang ada di Istana Sembilan Naga adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhur di masa prasejarah dan bisa kamu bawa. Bahkan, 4 lautan memunculkan solusi untuk membuka Istana Naga setiap 50 tahun, karena kami tidak bisa setuju pada rencana pembagian harta. Jadi, setiap kali Istana Sembilan Naga dibuka, setiap lautan akan mengirimkan 2 kultivator muda untuk mengambil semua yang mereka bisa dengan keberuntungan dan kemampuan mereka. Kelihatannya ibu dan ayah tidak terlalu kuat pada saat itu. Zhao Yanzi menaikkan kepalanya dan berkata. Zhao Hongyu tersenyum pasrah. Hao Ren melihat ekspresi wajahnya dan tahu dia dan Zhao Yanzi bahkan lebih lemah. Salah satu dari mereka baru saja mencapai level Li sementara yang lain tidak memiliki inti sari naga. Secara keseluruhan, jika kalian bisa mengambil 3 harta kuno atau eliksir, itu akan menjadi sukses besar. Jika kalian mendapat 2, akan bagus. Jika kalian mendapat 1, masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Kata Zhao Hongyu menjadi serius. Oke. Zhao Yanzi dan Hao Ren bersama-sama. Sementara mereka berbicara, lukisan sungai Gunung Qiankun telah terbang ke tengah-tengah sebuah lembah bundar. Hao Ren melihat ke bawah dan melihat beberapa orang telah berkumpul di ladang di bawah mereka. Di antara mereka ada Zheng Tua dan Zheng Yitao. Zhao Hongyu mengarahkan lukisan dan mendarat di lapangan rumput dengan perlahan.
Nyonya Zhao. Perwakilan dari Lautan Utara dan Lautan Selatan mendekat untuk memberi salam. Tetua Su, Tetua Hu. Apa kabar? Xiao Hongyu menyapa mereka sambil tersenyum. Karena setiap lautan mengirimkan hanya 2 kultivator dan seorang perwakilan untuk menunjukkan jalan, seluruhnya ada 12 orang di sana. Partner Zheng Yitao adalah seorang anak laki-laki yang terlihat beberapa tahun lebih muda darinya. Dia mungkin pelayan kecil Zheng Yitao. Tim Lautan Selatan terdiri dari seorang pria dan seorang gadis yang kelihatannya di pertengahan 20-an. Mereka berpegangan tangan dan terlihat seperti pasangan. Tim Lautan Utara terdiri dari seorang pria yang kelihatannya berusia 20 tahun dan seorang gadis yang kira-kira 18 tahun. Mereka terlihat seperti kakak beradik. Nyonya Zhao, Anda yang terakhir tiba. Aku pikir Anda terlalu takut untuk datang. Zheng Tua melihat Zhao Hongyu dan berkata dengan nada dingin. Yah, karena Lautan Barat sangat bernafsu untuk membuka Istana 9 Naga, bagaimana mungkin kami Lautan Timur tidak ikut bergabung dalam kesenangan ini? Zhao Hongyu menjawab dengan santai. Kami mengusulkan untuk membuka Istana 9 Naga sehingga elit muda dari keempat istana-istana Naga Lautan dapat datang dan berlatih. Tetapi kelihatannya, Anda sangat membutuhkan anak-anak muda berbakat, bukan? Zheng Tua melihat Hao Ren dan Zhao Yanzi dan menyindir. Zhao Hongyu tidak ingin berdebat dengannya. Dia memalingkan kepalanya berpura-pura tidak mendengarkan perkataan Zheng Tua. Sebagai kultivator yang paling senior dan paling kuat dalam kelompok itu, Zheng Tua menghentikan komentar yang menyakitkan setelah Zhao Hongyu mengabaikannya. Dia mendengus kesal. 8 orang akan masuk. Hao Ren dan Zhao Yanzi dari Lautan Timur yang masing-masing kultivator level Li dan seorang Fana. Pasangan dari Lautan Selatan adalah elit muda, dan mereka berdua telah mencapai level gen tingkat atas. Lautan Selatan telah mengatur untuk dual kultivasi mereka berdua. Kali ini saat Lautan Barat mengajukan untuk membuka Istana 9 Naga, Lautan Selatan dengan bersemangat menyetujui, berharap pasangan muda ini bisa mengambil kesempatan ini untuk memperoleh terobosan lain. Kakak beradik dari Lautan Utara adalah anak laki-laki tertua dan anak perempuan kedua dari putra mahkota dari Istana Naga Lautan Utara. Keduanya telah mencapai level Zen dan mengejar level Gen. Zheng Yitao telah mencapai level Zen setengah tahun yang lalu, dan pelayannya hanya membantunya. Zheng Yitao akan menikmati semua harta yang mereka dapatkan di Istana 9 Naga. Hao Ren dan Zhao Yanzi adalah pasangan yang paling lemah di antara ke-8 kultivator dan bahkan mungkin di antara semua peserta dalam sejarah. Lagi pula, peserta yang paling lemah sejauh ini level Zen tingkat rendah. Itulah mengapa Zheng Tua mengejek mereka, dan Zhao Hongyu tidak punya pilihan selain mengabaikannya. Pembukaan ini hanya 30 tahun setelah yang terakhir kali, dan keempat istana-istana Naga Lautan telah mengirimkan kultivator yang relatif muda untuk berpartisipasi. 20 tahun lagi, Istana 9 Naga akan dibuka kembali dan kemudian 50 tahun lagi. Itu artinya setiap kultivator di bawah usia 20 tahun bisa memasuki Istana 9 Naga sebanyak 3 kali jika mereka memperoleh kesempatan. Itulah mengapa keempat istana-istana Naga Lautan mengirimkan semua kultivator muda yang semuanya keturunan kerajaan. Ya, hampir waktunya. Istana 9 Naga akan muncul setiap saat sekarang. Merasakan aliran, Tetua Su dan Tetua Hu melihat ke langit dan berusaha melancarkan semuanya. Sebenarnya,
Lautan Utara dan Lautan Selatan didesak oleh Lautan Barat untuk menyetujui pembukaan tambahan karena Lautan Barat menunjukkan alasan yang menjadi latar belakang adalah merayakan keberhasilan Zhao Kuo melewati penderitaan surgawi. Lautan Timur tidak punya alasan untuk menolak. Sebenarnya, Lautan Timur dalam masa yang paling lemah. Di generasi yang paling muda, mereka tidak memiliki kultivator yang sangat berbakat. Zhao Yanzi malas dalam kultivasi dan sekarang bahkan tidak memiliki intisari naga. Hao Ren baru saja memasuki dunia kultivasi, dan yang lain di Lautan Timur hanya kultivator biasa. Lautan Timur akan memperoleh keuntungan yang paling sedikit dari pembukaan Istana Sembilan Naga. Boom! Saat Tetua Su dan Tetua Hu melihat ke atas, sebuah istana yang sangat besar yang lebih besar dari gunung muncul tinggi di langit. Tekanan kuat yang dilepaskannya membuat orang ingin membungkuk padanya. Dengan bisikan rendah, Zheng Tua memunculkan payung yang sangat besar dan menghalangi tekanan yang luar biasa untuk sementara. Istana itu abu-abu dan terlihat biasa, tetapi susunan formasi berdengung di sekitarnya mengeluarkan kilatan petir hitam. Istana itu hampir sebesar kota. Sebuah skala kecil susunan formasi putih jatuh dari langit. Di keempat sudut dari susunan formasi ada 4 lingkaran yang memiliki warna yang berbeda, merah, kuning, hijau, dan biru. Zi, Ren, berdiri di lingkaran merah tua di timur, Zhao Hongyu mengarahkan. Ini pertama kalinya Zhao Yanzi menyaksikan Istana Sembilan Naga, dan dia tertegun dibuatnya. Hao Ren menariknya ke dalam lingkaran merah. Berdiri di lingkaran hijau di seberang mereka, Zheng Yitao memelototi Hao Ren. Kemudian, dia berbalik pada Zhao Yanzi dan berkata, "Si kecil, kau milikku." Boom! Dengan sebuah kilat putih, susunan formasi di padang rumput hilang. Saat rasa pusing berlalu, Hao Ren dan Zhao Yanzi menemukan diri mereka di sebuah tanah kosong. Semuanya diliputi kabut putih seolah-olah mereka di dalam hutan pagi-pagi sekali. Udaranya lembab dan berkabut, mereka tidak bisa melihat apa-apa lebih dari 2 meter. Mengenakan jubah tipis tau, mereka merasa dingin. Hao Ren mensirkulasikan gulungan konsentrasi jiwa untuk tetap hangat, tetapi Zhao Yanzi, tanpa intisari naganya, menggigil. Hao Ren mengulurkan dan memegang tangannya. Dia baru saja hendak melepaskan tangannya saat gelombang hangat mengalir dari tangannya ke dalam tubuhnya. Menyadari Hao Ren berusaha membuatnya hangat, dia memasukkan tangannya ke telapak tangan Hao Ren lebih nyaman. Dalam lingkungan yang asing ini, Hao Ren tidak berani bergerak tanpa arah. Berdiri di sana, dia mengeluarkan peta yang Zhao Hongyu berikan padanya dan mulai mempelajarinya. Melihat ke arah Hao Ren, Zhao Yanzi mengeluarkan kompas kecil dari gelangnya dan menunjuk. "Ini timur." Hao Ren berbalik melihatnya, senang dengan kontribusinya. Dia mengatur peta ke arah yang tepat dan mereka perlu bergerak ke barat karena Zhao Hongyu telah memberitahu mereka tempat mereka mendarat adalah di sebelah timur Istana Utama Naga Asal. "Ikuti aku." Hao Ren menyimpan peta dan menarik Zhao Yanzi menuju arah barat. Zhao Yanzi tersandung-sandung dengannya seperti pengikut yang enggan. Hao Ren tiba-tiba berhenti dan berbalik melihatnya. "Ya." Zhao Yanzi mengangkat wajahnya. "Aku ingin kau mengerti satu hal sebelum kita bergerak maju. Kita di sini tidak untuk bersenang-senang. Seperti yang bisa kau lihat, para kultivator yang memasuki Istana Sembilan Naga semuanya elit yang terpilih dari Istana Naga Empat Lautan,
dan merupakan kesempatan langka bagi kita untuk datang ke sini karena tempat ini hanya dibuka setiap 50 tahun sekali. Dengan matanya terkunci pada Zhao Yanzi, Hao Ren mengatakan kalimat tersebut dengan penekanan. Zhao Yanzi cemberut saat Hao Ren melanjutkan. Bagiku, bukan perjalanan santai. Aku ingin menemukan eliksir dewa untuk membantu paman ketiga memperoleh kembali kekuatan kultivasinya. Zhao Yanzi yang telah bersikap menentang pada nasihat Hao Ren. Mendengar kalimat terakhirnya, dia membeku sesaat dan sedikit menggigit bibirnya. Kita hanya memiliki 6 jam, yang artinya hanya 1 siang. Aku berharap kau akan bekerja sama denganku karena yang kita lakukan ini ada hubungannya dengan pemulihan kekuatan kultivasi paman ketigamu dan berhubungan dengan keseimbangan kekuatan antara Lautan Barat dan Lautan Timur. Hao Ren terlihat sangat sungguh-sungguh. Zhao Yanzi melihatnya, dan sebuah ekspresi penuh tekad muncul. Ayo. Hao Ren menarik tangannya dan melanjutkan ke depan. Kali ini Zhao Yanzi tidak menunggunya untuk menariknya. Malah, dia mempercepat langkahnya dan mengikutinya sangat dekat. Dia berbalik untuk melihat Hao Ren dan menemukan ekspresi seriusnya cukup keren. Hao Ren memeriksa peta sementara diam-diam menghitung langkahnya. Dia memperkirakan 1 langkah menutupi jarak kira-kira 50 cm, dan mengalihkan 50 cm dan jumlah langkah akan menjadi jarak posisi awal ke istana utama naga asal. Data ini mungkin tidak berguna untuk perjalanan ini, tetapi akan menjadi informasi yang berguna untuk penggunaan di masa depan. Zhao Yanzi tidak tahu apa yang digumamkan Hao Ren. Jika dia tahu bahwa dia perkirakan dan menghitung jarak, dia akan sangat mengagumi perhatiannya yang terperinci. Suasananya muram sementara kabut putih tebal mengurangi jarak pandang mereka. Zhao Yanzi mencengkram tangan Hao Ren dan bersandar lebih dekat padanya, menyerap kehangatan dari tubuhnya. Zi, periksa apa arah kita benar, kata Hao Ren. Oke. Mengeluarkan kompasnya, dia memeriksa dengan cermat. Kita masih berjalan ke barat. Kita telah berjalan 12,859 langkah sekarang, kira-kira 6.000 meter. Hao Ren menghitung dalam benaknya. Dengan kecepatan 5 km per jam, kita telah menghabiskan kira-kira 1 jam di sini. Dari 6 jam yang diberikan pada kita, 1 jam telah berlalu. Hao Ren memberitahu Zhao Yanzi. Benarkah? Sudah 1 jam. Zhao Yanzi terkejut. Ayo cepat. Hao Ren mulai berlari, menarik Zhao Yanzi bersamanya. Sambil berlari, Zhao Yanzi menyimpan kompas, masih terkejut 1 jam telah berlalu. Mereka perlu menyimpan energi mereka dalam Istana 9 Naga, tetapi waktu lebih berharga. Dengan susunan formasi kuno masih bekerja di Istana 9 Naga, mereka tidak bisa terbang menggunakan harta dharma di sini. Bahkan berjalan menghabiskan esensi alam mereka. Zhao Yanzi mendapatkan esensi alam yang dialirkan padanya dari Hao Ren dan tidak merasakan ada yang hilang. Tetapi Hao Ren sadar esensi alamnya berkurang dengan setiap langkah yang mereka ambil. Tanah kosong yang terlihat biasa, tidak biasa sama sekali. Hao Ren telah menyerap esensi dari tempat ini dan mengubahnya menjadi esensi alamnya sendiri. Kalau tidak, dia sudah kelelahan. Inilah mengapa Istana Naga 4 Lautan biasa mengirimkan kultivator yang berusia sekitar 50-60 tahun, bukan kultivator muda meskipun yang lebih muda dapat masuk 2 kali. Lagi pula,
Kekuatan kultivasi lemah dari kultivator muda tidak akan cukup untuk dikonsumsi oleh tanah kosong di Istana Sembilan Naga. Sambil berlari, Hauren merasa esensi alamnya dituang keluar seperti air di dalam air terjun. Dari awal, esensi alamnya tidak banyak, dan sekarang hampir habis. Hauren langsung berhenti dan menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Dia menghitung. Dan mendapati mereka baru saja berlari 200 langkah. Apa? Kau lelah secepat ini? Zhao Yanzi melihat ke arah Hauren terkejut karena dia tahu kekuatan fisiknya sangat jauh lebih baik dari dirinya. Hauren melepaskan tangannya. Coba dan larilah sendiri. Berlari tidak sulit bagiku. Sebagai pelari terbaik di sekolahnya, Zhao Yanzi mengayunkan tangannya dan mulai berlari. 6 langkah kemudian, dia merasa kekuatan besar menarik kakinya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Melihat sosoknya yang canggung, Hauren tidak tahan untuk tertawa. Dia berjalan mendekat dan menariknya berdiri. Wajah Zhao Yanzi memerah, menyadari Hauren telah menariknya bersama dengan esensi alamnya untuk waktu yang lama. Ayo lanjutkan, Hauren berkata tenang sambil memegang tangannya. Zhao Yanzi mengangguk dan tersipu. Dia bahkan merasa tangannya menjadi panas. Zhao Yanzi berpaling untuk melihat Hauren sambil berjalan. Apa? Apa kau pikir aku menjadi beban? Apa? Hauren membeku dan kemudian berkata kepadanya. Tidak. Kau tahu cara membaca kompas, bukan? Berwajah merah, Zhao Yanzi memajukan bibirnya dan memberinya tatapan galak, memperlihatkan gigi putihnya padanya. Apa hanya itu yang bisa kulakukan? Ayo kita lanjutkan. Beban atau bukan, kau bersamaku hari ini. Hauren mempercepat langkahnya dan menguatkan pegangannya pada tangannya yang lembut, menariknya ke barat. Zhao Yanzi sedikit melambat dan melihat samping wajah Hauren, tiba-tiba merasa terharu.